Selamat malam, saudara-saudari. Dan terima kasih atas partisipasinya di acara Ignatian Spiritual Exercise pada hari ini. Salam kenal, nama saya Siska. Saya akan menjadi moderator buat 8 sesi baru ini yang tema besarnya latihan rohani dengan Kitab Perjanjian Lama, sepucuk surat cinta dari Tuhan yang akan dibimbing oleh Romo Henry. Beliau pernah melayani WKCU kurang lebih 1 tahun dan sekarang ditugaskan di Universitas Gregoriana di Roma dan sekarang lagi di Berea untuk berlibur. Pada sesi pertama hari ini kita akan fokus dengan tema cinta Tuhan seperti sungai. Hari ini kita akan diajak untuk merenungkan Psalms 63 verse 1 to 12. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Silakan Romo Henry buka acara latihan rohani ini dengan doa. Romo di mute. Oke, maaf. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita berkumpul kembali dalam acara latihan rohani. Glad to be with all of you. Jadi seperti Siska, kita akan bersama-sama menghabiskan waktu untuk latihan rohani dengan menggunakan Kitab Perjanjian Lama. Saya akan nanti jelaskan most the point with that. Jadi kita buka dahulu dengan doa susipe, penyerahan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pikiranku dan segenap kehendakku, segala kepunyaan dan milikku. Engkaulah yang akan memberikan, padamu Tuhan ku kembalikan. Semuanya milikmu, pergunakanlah sekehendakmu. Berilah aku cinta dan rahmatmu, cukup sudah bagiku. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tema kita hari ini yang bisa sebutkan Siska tadi, adalah cinta Tuhan itu seperti sungai. Saya intinya ini mengundang kita semua untuk mereview kehidupan kita 1 tahun terakhir ini, review of last year of my life. Ini sebagai pengantar latihan rohani sesi dengan perjanjian lama ini. Early summer kita WKCU menggunakan kitab surat-surat Santo Paulus, maksudnya itu sebagai latihan rohani. Jadi tahun ini kelihatan ini geared toward special exercise, latihan rohani dengan kitab suci. Dan tadi dengan Santo Paulus, sekarang dengan kitab perjanjian lama. Ya. Sekarang image river itu ya, image sungai tadi. Santo Ignatius dari Loyola itu punya pengalaman cukup mendalam dengan sungai, the Cardinal Experience dari Cardinal River ya. Dalam autobiografinya dia menulis bahwa ketika dia duduk di tepi sungai, ini di ikon itu kalian lihat duduk di tepi sungai Cardinal ketika itu, dia di sana ada matanya terbuka, seperti terbuka begitu, dan dia tidak melihat apa-apa, tapi dia seperti mengerti dan tahu banyak hal ketika itu tentang masalah spiritual maupun juga masalah imannya. Jadi dia merasa enlightened, matanya terbuka ketika pengalaman dia duduk di sungai merenung seperti itu. Jadi dia merasa born as a new person with a new intellect ketika itu. Di Cardinal Experience, ini Ignatius ya, dengan dia duduk di tepi sungai ketika merenung seperti itu. Kemudian dia bilang juga dia tidak bisa menjelaskan secara detail ketika itu ya, the course of his life ketika itu, tapi dia tahu bahwa something happen ketika itu.
pengalaman di Cardinal Experience. Kalau kalian lihat detail di ikon ini, di sungai ini ada seperti ini gambar Bunda Maria di sini. Memang dijelaskan bahwa ketika seakan-akan Bunda Maria membantu dia ketika itu untuk membuka mata hati dan mata pikirannya dalam pengalaman dia di tepi sungai Cardinal itu. Cardinal Experience itu sangat penting bagi Ignatius, maka dia terbuka rasanya ketika itu. Itu pengalaman Saint Ignatius. Hari ini kita ingin mencoba merenungkan makna kasih Tuhan itu seperti sungai itu dengan menggunakan image dari kitab suci, khususnya kitab Perjanjian Lama, the Hebrew Bible gitu ya awalnya. Karena banyak image tentang sungai atau water atau air yang digunakan dalam kitab Perjanjian Lama. Kejadian Genesis ya, Genesis 1:2 dikatakan bahwa the Spirit of God ketika itu di atas air ketika bumi masih belum terbentuk. Kemudian Genesis 2:10 dikatakan ada sungai di Garden of Eden ketika itu, to water the garden. Beyond there divide 4 branches, ada 4 sungai. Genesis 2:10 ya. Jadi ada image sungai. Cerita penciptaan itu dengan image air dan sungai tidak bisa dipisahkan di situ. Ini menunjukkan kisah penciptaan juga merupakan kisah cinta Tuhan. God's love us so much. Kita nanti bisa diskusi terpisah tentang makna ini kalau mau lihat Hebrew-nya bagaimana, tapi bukan itu malam ini yang akan kita bahas. Kemudian Nabi Yesaya. Yesaya 12:3. Dia menulis dengan kegembiraan, sukacita, aku mengambil air dari sumur keselamatan, the well of salvation. Yesaya 44:3. I will pour water on thirsty land. Akan menuangkan air kepada tanah yang tandus dan kering seperti itu. Aku akan memberikan spirit to your offspring and my blessing your descendants. Yesaya 58. The Lord will guide you always, satisfy your need in sun-searched land, will strengthen your frame. You will build a well-watered garden like spring whose waters never fail. Jadi kehidupanmu akan seperti kebun yang disiram air terus. Ini menunjukkan bahwa cinta Tuhan itu kepada manusia itu dengan bentuk fresh water gitu kan, memberikan air dan padang gurun yang tandus seperti itu. Jadi kehidupan kita manusia yang kering, tandus, kekurangan kita atau juga akan disegarkan oleh air tersebut. Water image itu. Itu cinta Tuhan kepada kita manusia. Kitab Ezekiel juga begitu. Sprinkle the clean water, air yang bersih kepadamu. Dan kamu akan bersih, katanya. Aku akan membersihkan kamu dari semua impurities. I will give you a new heart, put new spirit upon you. Aku mengganti hatimu yang kuat dan membeku itu menjadi hati yang seperti daging seperti itu. Dengan air menunjukkan cinta Tuhan. Mazmur 63 ini ya number of Mazmur kadang jumble sih, jadi jangan bingung tadi itu di pengumuman itu 61, tapi pada intinya ceritanya itu bahwa ketika engkau haus, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di sini Tuhan juga memberikan air kepada jiwa-jiwa yang kering dan tandus yang merindukan Tuhan tadi. Ini ceritanya dari kisah Daud, memang dianggap sebagai memang biblically David is not really the one who wrote the psalm. Kalau kita mau belajar kitab suci secara mendetail itu urusan lain ya, tapi intinya ada kan expression from David here. Jadi dia mencari jiwanya haus pada Tuhan dan kering tandus tiada berair, tapi kemudian air itu diberikan kepada jiwanya yang kering tersebut. Jadi ini menunjukkan
bahwa air itu penuh dengan image yang menunjukkan kasih cinta Tuhan kepada kita. Ya. Nah, malam ini bagaimana doanya ya? Jadi pertama saya akan mencoba mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk mereview pengalaman tahun kemarin, kehidupan kita tahun kemarin, menggunakan image air ini, water yang sebagai simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, baik di pekerjaan, di keluarga dan sebagainya. Airnya bagaimana menciptakan this last month, this last year, flowing water, air yang mengalir atau kering mungkin, atau air terjun, atau irrigation, atau air fountain, air mancur begitu. Bisa bermacam air. Kemudian kita membayangkan Yesus melihat bagaimana kehidupan kita dalam sungai kita tadi itu. Dan meminta kita misalnya air untuk diminum. Yesus sendiri ingin minum air itu. Apa yang bisa kita berikan kepada Yesus? Atau kita juga bisa bertanya kepada Tuhan. What kind water I need for this time? Ya, maksudnya program ini ya, put it here. The coming days, months, or years. Air apa yang saya inginkan bagi kehidupan saya? Apakah saya merasa saya membutuhkan air? Tentu. Jadi ini, malam ini seperti itu ya. Kemudian kita tutup dengan kolokwi. Jadi kita memberikan kepada Tuhan dan berbicara kepada Dia apa yang ada dalam hati kita seperti itu. Ask God to give me the spring of water, eternal life in me. Nah, sebagian dari sini saya pikir peserta sudah punya pengalaman dengan latihan rohani dan sudah juga ikut program 1 tahun penuh kemarin, kemudian dengan Romo Hadi, saya pikir sudah punya pengalaman. Tapi bagi yang baru, ya saya pikir mencoba mengikuti nanti. Cuma begini, saya juga mendengar feedback ya sama 1 tahun lebih terakhir ini, ya masih juga mungkin ada yang merasa ini apaan sih, mungkin kalau misalnya ada Romo Henry yang memimpin dengan meditasi seperti itu. Atau juga ada yang merasa, oh coba gitu katanya, lihat Romo Effendi, mungkin katanya itu caranya, wah lebih pas katanya seperti itu. Ya pertama saya pikir setiap Romo punya style sendiri ya, berbeda-beda seperti itu. Tetapi mungkin ya saya juga bisa mendengar, saya bisa mengerti mungkin apa gaya saya atau gaya Romo Hadi seperti itu, apa yang saya terapkan atau lebih dekat dengan cara Romo Hadi begitu ya. Bulan kemarin itu, tapi mungkin banyak yang kurang pas. Secara teori memang latihan rohani ini biarkanlah Roh Kudus yang menyentuh hati kalian, bukan saya yang memberikan. Secara teori begitu ya. Dan kalian sudah dengar Romo Hadi begitu bahwa let's Holy Spirit speak directly with you. Gitu ya. Sehingga saya tidak perlu banyak bicara sebetulnya. Tapi mungkin banyak juga yang lebih suka mungkin dengan gaya Romo Effendi yang dia banyak bicara begitu. Mungkin saya bisa coba bantu sedikit, makanya saya akan bicara lebih banyak hari ini sebelum kita masuk ke meditasi nanti. Jadi mungkin saya try to show what does it mean that praying with the image of the water begitu ya. Seperti saya katakan, image-nya itu adalah water review the past year begitu ya. Past year of life. Jadi kita melihat ke belakang seperti itu. Dan bagi yang sudah veteran dan juga sudah terbiasa ya, sabar sedikit kalau saya mungkin terkesan mengulang atau sedikit banyak bicara di sini ya. Saya melihat ada beberapa juga di sini teman-teman yang dari tahun sebelumnya sudah pernah ikut. But let me show you again the things that begini.
Sekarang kita lihat begini. Lihat foto di depan ini. Kini ada berbagai macam air ya. Image air, ada waterfall, ada lake of tranquility, ada rapid water, ada standing water, ada sungai yang berkelok-kelok seperti ini. Ini gambarnya mungkin gambar yang agak childish ya, atau terlalu not even high schoolish. Ini mungkin I think that the kindergartenish ini. Tapi yang penting ini cuma menunjukkan that's the things that okay, there's water here and there's surfing city irrigating. Jadi menunjukkan bahwa bagaimana bisa bermacam-macam air dalam kehidupan kita. Ya, saya akan sharing saja begitu untuk bisa membantu. Ya. I look back in my life last year. Jadi not really last year, maybe back I think that 2 years ago, maybe that the things that start with my ordination. That's I think that the beginning. That's I think the rain I think that bring the water down. I think that's giving me power. Okay. Saya ditabiskan sebagai Romo ketika itu. Maybe that's one of the best day of my life. Setelah saya ditabiskan, I think that jump immediately to the waterfall experience. Waterfall experience ketika itu ya ditugaskan not directly waterfall sebenarnya ini ya, rapid water, air yang that's rapid water seperti itu dengan tugaskan ke WKICU. Ya, WKICU ya tentu banyak tantangan juga ketika itu ya. Umat sudah mungkin terbiasa dengan romo-romo sebelumnya, tiba-tiba datang dengan saya seperti ini, ya tentu ada juga ketegangan-ketegangan di awal segala macam seperti itu. Mungkin saya dianggap kurang pastoral atau segala macam, atau terlalu rigid juga ya. Tapi saya juga mulai mengenal umat ketika itu akhirnya atau mungkin segala macam. That's the things that good experience but not easy also for me ketika itu ya. There's many blessings there. Jadi saya tugaskan WKICU ketika itu ya. Tapi saya sudah tahu ketika itu bahwa ini mungkin penugasan yang tidak lama, dan saya ketika itu ingin coba juga try to find things that new opportunities untuk mencari pekerjaan ketika itu yang ketika itu saya pikirkan adalah untuk mengajar di akademia ketika itu ya. Ya tentu kalau saya bisa kerja ketika itu di universitas di sini, di Santa Clara atau USF sambil melayani WKICU tentu ideal ya. Nah itu yang mungkin saya inginkan. Tapi soon from the rapid waters I experience the waterfall experience ketika itu ya. Try to apply to many Jesuit universities across the US. Didn't get luck. So either they rejected me or instead, there's no opportunity for me. Dua universitas terdekat di sini, USF, Santa Clara, since they not get, not interested in me. So I think that, this is not easy experience to swallow also. Jadi pada masa-masa itu ya, I think that I thought that maybe if I have to be here, maybe I can be with WKICU, but my provincial say no. We have to find different opportunities ketika itu kan. Jadi itu seperti terjun bebas seperti itu ya. The waterfall experience that I don't really know what to do ketika itu. That next, I enjoy my time here, but seems that uncertain my future ketika itu. But there's also things that the midst of that, things that tiba-tiba kemudian Pope Francis pada 12 Februari 2020 mengeluarkan surat, yaitu Querida Amazonia ketika itu ya, tentang priesthood in Amazon region segala macam seperti itu. Satu sisi ketika itu I find that tranquility. Saya sudah mulai mengenal WKICU, merasa juga I think that I enjoy working here with WKICU. Tiba-tiba ada surat itu, kemudian ada seorang Romo Jesuit mengatakan, karena Pope Francis ketika itu mengatakan ini harusnya para
romo-romo muda bisa pergi ke Amazon region untuk melayani di sana karena kurang romo. Terus saya mengatakan, kamu harusnya pergi ke sana, katanya. Wah, celaka, saya bilang ini. Kalau saya memang dikirim ke sana ketika itu kan. Ya, terus jawaban saya ketika itu adalah saya tidak bisa belajar. I'm not good at language. To learn again the Amazonian language, it will be difficult for me. Ketika itu kan, saya katakan begitu jawaban saya. Ya, tapi tidak ada tindak lanjut apa-apa ketika itu. In the midst of my tranquility, I think enjoy my time that sekitar bulan Januari dan Februari 2020 begitu ya. Yeah, I don't think I'm fit to be a missionary. I think that to go to Amazon, I enjoy time here. But of course, we all experience suddenly after February, there's a COVID. Yeah, COVID. Suddenly, I think I have to serve things that online, melayani WKICU ketika itu dengan acara iman yang berpikir dan special size. So here the standing water yang filthy, banyak yang kotor segala macam. This is a difficult experience during COVID. We experienced that. 1 minggu setelah lockdown, my dad passed away. Bapak saya meninggal di Indonesia. Bukan karena COVID, karena heart attack. Kemudian berapa hari kemudian I broke my ankle ketika itu. So then lockdown, that's really kind of difficult experience for us. But I think I managed to continue the ministry with BKICU ketika itu. Tiba-tiba in the midst all of that, things that after that standing water, things that move to the air sungai yang berliku-liku. Kehidupan ini seperti itu ya. Pertama dikatakan bahwa provinsial saya mengatakan kamu harus pergi ke Roma. Wah, ternyata tidak pergi ke Amazon region, tapi malah dikirim ke Roma. Sama juga sebetulnya sebagai missionary. Sama juga saya harus belajar bahasa. Wah, I never imagine in my life I have to go to Rome and work in Rome begitu, dan harus 46 years old harus belajar a new language ketika itu lagi ya. Start a new life in a new country. Sejak itu bisa dikatakan sungai yang saya harus jalani itu penuh liku-liku ketika itu. Ini image dari Marshall Beach in San Francisco. In the midst of pandemic, I will get away there pretty much for things that. Tapi ini masa penantiannya cukup lama. Karena sudah siap berangkat, tiba-tiba batal berangkat lagi karena my re-entry permit tidak di-approve on time, tertunda lagi. Tapi tentu saya juga bisa bersama teman-teman BKICU lebih lama di sini melayani juga. Martha Mayo ketika sebagai ketua, ketika saya ditugaskan di Roma, dia menulis surat ke provinsial saya, minta ditunda 6 bulan lagi, kata dia. Bisa tidak? Provinsial saya mengatakan tidak. Tapi ternyata beneran juga, akhirnya saya 6 bulan lebih lama stay in Bay Area, gara-gara tertunda saya re-entry permit. Ya, mungkin doa Martha Mayo terkabul, tidak tahu. That's the thing. It's good time, I think, there for me, but juga berliku-liku karena tidak pasti menunggu kapan saya bisa berangkat ketika itu. Meskipun I enjoy my time here. Terus akhirnya bulan Januari saya pun bisa berangkat ke Roma, the Eternal City. Kalau kalian melihat gambar ini adalah gambar tangga dari Vatican Museum yang memutar berliku-liku seperti itu. Kurang lebih begitulah perjalanan kehidupan saya selama pindah ke sana. Minggu-minggu pertama saya dapat banyak pesan dari orang-orang di Bay Area, tanya sudah kerasan belum. Dalam hati saya, baru berapa minggu, gimana mau kerasan di sini ketika itu kan. Well, I think datang sebagai turis itu beda dengan tinggal di sana ya. So it's not easy experience, I think, tinggal di
komunitas baru, di kota baru, dan juga bekerja di universitas baru seperti itu. So really, I mean, difficult experience at the first few months, yang akhirnya seperti air berkelok-kelok lagi seperti ini. Rapid water juga dalam beberapa hal, ya, bukan hanya berkelok-kelok, tapi that's really things that no tranquility. But I think that terlepas dari sungai yang berliku-liku tadi, ya perlahan-lahan saya juga bisa akhirnya menyadari bahwa tugas saya di situ adalah to serve ketika itu, ya, to irrigate the crops, juga memberikan penyegaran hanya kepada mahasiswa-mahasiswa ya segala macam, sehingga I know that in the end that my life in the city in Rome ketika itu, ya, ada sungai juga di sini. Kalau di sini kan ada the Tiber ketika itu dengan Saint Peter di belakang seperti itu. That's my job is also the things that to provide the irrigation for others ketika itu. Ya, jadi kurang lebih begitu yang bisa membantu Bapak Ibu sedikit saudara-saudara merenungkan perjalanan kehidupan 1 tahun terakhir dengan image sungai seperti ini. Dari ada bagian di mana kita tidak tahu, berbeda, tidak mesti sama dengan saya, tapi itu membayangkan, ya. Oke, kita siap masuk ke meditasi. Tim online di belakang mungkin bisa persiapkan musik dan gambar untuk meditasi. Kita masuk ke suasana doa. Kita mohon rahmat Tuhan untuk bisa merenungkan perjalanan kita 1 tahun terakhir dengan image sungai dan air yang mengalir. Kita mulai mencoba melihat ke belakang. Kehidupan kita 1 tahun yang lalu. Di tengah pandemi mungkin. Apa rasanya saat itu? Mungkin seperti air yang di kubangan, air yang kotor, atau mungkin air yang mengalir dengan deras seperti air terjun pada masa-masa itu. Lihatlah ke belakang pengalaman tahun kemarin. Sekarang kita maju sedikit melihat summer tahun kemarin. Beberapa bulan setelah pandemi berlalu. Summer tapi yang juga masih penuh kecemasan. Maka kita mulai merasakan ketika itu air ini bergerak. Air bergerak cepat atau bergerak lambat. Bayangkanlah itu dalam kehidupan kalian sendiri. Di mana kalian summer tahun kemarin
Kemudian kita maju ke musim gugur tahun kemarin, the fall season. Pandemi belum berakhir juga, tapi sudah tanda-tanda lebih membaik, tapi semuanya masih banyak tutup. Bagaimana perasaan kita ketika itu? Apakah kita sudah menjadi air lebih tenang, standing still, tranquility, danau lebih tenang? Atau rasanya sudah mulai bergelora kembali kehidupan kalian? Atau sudah mulai air yang berliku-liku? Bayangkanlah fall tahun kemarin. Kita melangkah ke bulan Desember, akhir tahun, Natal. Di manakah kalian berada ketika itu? Bayangkan juga situasi kehidupan kalian. Masihkah kalian menjadi danau yang tenang? Atau sudah menjadi air terjun yang menggelora? Atau mungkin masih menjadi seperti air kubangan? Atau sudah air mengalir berliku-liku? Bayangkanlah suasana hati kalian Natal tahun kemarin. Sekarang kita bayangkan awal tahun 2021. Tahun baru penuh harapan. Entah vaksin karena sudah mulai ditemukan ataupun karena situasi lebih baik atau harapan-harapan lainnya. Di manakah kalian berada saat itu? Bagaimana perasaan hati kalian? Kalian rasa ketika itu sudah jadi air yang siap mengalir lagi, air yang penuh segaran, air yang sudah mengalir berliku-liku, atau seperti apapun ketika itu. Image air dalam kehidupan kalian, bayangkanlah kemarin suasana awal tahun ini.
Sekarang bayangkan spring tiba, musim semi kembali 2021, di mana kalian saat itu suasana hati kalian. Kalian telah menjadi air yang segar kembali, atau air yang siap memberikan irigasi, atau air yang siap untuk melayani banyak orang, atau masih mungkin standing still water, atau air yang berliku-liku. Bayangkanlah beberapa bulan yang lalu kehidupan kamu. Sekarang saya mengundang kalian membayangkan situasi kalian saat ini. Dan bayangkan bahwa Yesus melihat kalian sebagai air tersebut. Air apakah kalian saat ini? Apakah kalian adalah sungai yang mengalir dengan tenang? Sungai yang berliku-liku? Sungai yang bergelora? Seperti air terjun? Atau mungkin sungai yang penuh kubangan? Siapakah kamu di mata Yesus yang saat ini melihat kamu? Air apakah kamu saat ini? Sungai apakah yang bisa menjelaskan kamu pada Yesus yang berdiri di hadapanmu saat ini? Sekarang katakanlah kepada Yesus, air apakah yang kamu inginkan saat ini? Apakah kamu menginginkan air tersebut dari Yesus karena kamu dahaga? Katakanlah kepada Yesus, apakah ada yang kamu inginkan saat ini untuk hatimu yang kering mungkin? Atau mungkin kamu butuh penyegaran, bukan hatimu kering, tapi karena ingin lebih mengenal Dia, lebih mengenal Yesus. Katakanlah kepada Yesus, apa yang air yang kamu inginkan saat ini dalam hidup?
Sekarang kita mulai memasuki bagian akhir dari meditasi ini. Kita ingin mengadakan kolokwi, yaitu pembicaraan dengan Bapa di surga, dengan Yesus dan juga Bunda Maria. Bayangkanlah sekarang kalian berada di tepi sungai. Sungai macam apa itu, dimanapun itu, bayangkanlah kalian berada di situ dan bertemu dengan Allah Bapa berhadapan langsung. Berdasarkan pengalaman doa malam ini, bisakah kalian melihat cinta Allah Bapa kepada kalian dalam bentuk air dan dalam sungai dalam kehidupan kalian 1 tahun terakhir? Entah itu kegelisahan karena COVID, atau karena selama lockdown, atau masalah ekonomi, atau kehilangan orang yang kalian cintai, anggota keluarga, ataupun kegembiraan lainnya, promosi, kawinan, keberhasilan, sukses mencapai sesuatu. Bisakah kalian melihat itu sebagai bukti kasih Bapa kepada kalian? Ungkapkanlah itu pada Allah Bapa yang berdiri. Sekarang berpalinglah kepada Yesus. Ungkapkanlah rasa terima kasihmu pada Yesus terhadap rahmat dalam bentuk air kehidupan selama 1 tahun terakhir. Atau bisa kalian melihat kasih Yesus dalam kehidupan kalian 1 tahun terakhir? Entah itu di tengah kesulitan, ataupun di tengah situasi seperti air kubangan, ataupun seperti hal-hal lainnya, di tengah keberhasilan kalian juga, di tengah kegembiraan. Ungkapkanlah rasa hati kalian kepada Yesus saat ini. Terakhir, bayangkanlah Bunda Maria juga hadir di tepi sungai tersebut. Ungkapkanlah perasaan kalian kepada Bunda Maria jika kalian mereview ke belakang kehidupan kalian terhadap air kehidupan yang kalian terima, pengalaman hidup kalian 1 tahun terakhir.
Entahkah itu kalian merasa kotor karena menjadi air comberan, air tumbangan, ataupun merasa menjadi air yang lebih tenang, atau menjadi air yang bergelora, apapun perasaan kalian, ungkapkanlah itu kepada Bunda Maria. Jikalau kalian bisa mendengar Bunda Maria berkata sesuatu, juga bukalah telinga dan mata hati dan pikiran kalian mendengar pesan dari Bunda. Kita tutup bersama-sama dengan doa kemuliaan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita perlahan-lahan masuk kembali suasana normal, membuka mata, dan kita bisa sharing. Terima kasih Romo Henry atas sharing dan bimbingan meditasinya. I think the suffering and uncertainty we go through since last year helps us to be humble and remind us to have spiritual poverty all the time. And sebelum kita mulai dengan sesi sharing, WKCU ada beberapa pengumuman. Mayo tolong bisa ke pengumumannya. Sumbangan kasih buat sesi malam ini bisa melalui cek payable to WKCU. Cek dikirim kepada Marcella Raharjo dan bisa lewat Zelle yang dialamatkan kepada jovara3@gmail.com. Sumbangan melalui cek secara elektronik tolong diberikan note ISE, in action spiritual exercise. Pengumuman berikutnya ada retreat OMK dengan tema Courage and Suffering, diadakan pada tanggal 10 September sampai 12 September. Akan dibimbing oleh Romo Henry. Early bird price $150, closing on August 8. Okay. Kalau ada pertanyaan, please contact Eric. Yeah. Dan sesi iman yang berpikir pada minggu ini temanya persekutuan para kudus. Apakah orang-orang kudus masih berarti buat kehidupan modern, yang akan dibimbing oleh Romo Henry pada jam 5 sore ya, setelah Misa Santa Clara jam 3. Oke. Silakan saudara-saudari, kalau jika kalian ada pertanyaan atau mau sharing, bisa unmute speakernya atau bisa share lewat message. Terima kasih.